Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba menjelaskan pembahasan soal nomor 12, di mana kita punya diferensial yakni y double n plus 4y sama dengan min 12 sin 2x. Jadi kita punya soal y double n plus 4y sama dengan min 12 sin 2x ya. Min 12 sin 2x, y 0 nya sama dengan 1,8, kita punya y 0 nya sama dengan 1,8. Kemudian dan y aksen 0 kita punya yakni 5,05 ya. Seperti yang sudah saya jabarkan di video sebelumnya, di kelas juga sudah saya jabarkan ulang. Nah, dalam menyelesaikan ini kita cari dulu tahapan yang pertama, mencari solusi non homogennya. Solusi homogennya dulu ya, solusi homogen lebih dahulu. Nah, ini tahapan yang pertama. Di tahapan yang pertama kita cek y double aksen plus 4y sama min 12. Ini kalau mencari solusi homogen berarti kan kita asumsikan ini sama dengan 0 dulu. Asumsikan Rx-nya kan persamaan diferensial formatnya bentuk umumnya A y double aksen plus B y aksen plus cy sama dengan Rx. Rx itu yang ini. Nah, setelah sama dengan itu Rx. Rx-nya kita asumsikan sama dengan 0. Sehingga untuk mencari solusi homogennya, kita lihat dulu homogennya, bandingkan b kuadratnya, apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, baik. Besar atau lebih kecil atau dengan. Nah, ini A-nya berarti kan ini A-nya di depan y double aksen. B-nya 0, C-nya adalah 4. B-nya 0 berarti kan B kuadratnya 0. B kuadratnya sama 0. Kan B-nya 0. Nya 4AC, kita lihat 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 4, berarti 16. Nah, apakah B kuadrat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Ternyata B kuadrat kan 0,
4AC nya 16, berarti B kuadrat lebih kecil dari itu. B kuadrat kecil, B kuadrat lebih kecil dari 4AC, hingga solusi homogennya, kalau lebih kecil apa solusinya? Solusinya adalah kalau lebih kecil akar-akarnya apa? Ya, kompleks ya. Akarnya kompleks. Kita lihat. Akar imajiner atau kompleks jika B kuadrat kurang dari 4AC. Nah, bentuk solusinya seperti apa? Bentuk solusinya adalah bentuk sin. Bentuknya ERX C1 cos C2. Bentuknya adalah solusi homogennya, YH-nya sama dengan E pangkat RX dalam kurung siku C1 cos omega X ditambah C2 sin omega X. Nah, bentuknya sudah kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita cari R sama omeganya. Ya, dari mana? R-nya adalah min B per 2A ya. R-nya diambil dari min B per 2A. Sedangkan omeganya diambil min B kuadrat plus 4AC per 2. Ini R-nya. B-nya 0. Ya, sudah pasti ya. B-nya 0. 2A. A-nya 1. Nah, ini berarti 0 B-nya. R-nya 0, sorry. Selanjutnya kita cari omeganya. I omega ya. I omega. I omega adalah akar B kuadrat, akar B kuadrat min 4AC di I dengan 2A. Nah, ini B kuadratnya kita punya 0, berarti ini 0. 4AC-nya tadi kita sudah hitung 16. Dan 2A-nya adalah 2 kali 1, 2. Nah, berarti ini kita punya akar min 16. Akar min 16. Akar min 16 dibagi dengan 2A. Tuh. Oke. Akar min 16 kita pisahkan dulu akar minnya, jadi akar min 1 kita pisahkan dengan akar 16. 16. Ya. Boleh dipisahkan seperti ini. Kalau di dalam akar ini. Akar min 1 dikali akar 16 kan akar min 16. Nah, kita pisahkan akar min 1-nya dulu, dibagi dengan 2. Akar min 1 itu dalam bilangan kompleks dia adalah I atau J, boleh. Omeganya berarti adalah akar 16, yaitu 4, dibagi dengan 2. Bagi dengan 2,
I omeganya berarti adalah 4 bagi 2. Nah, ini kan I omega sama dengan ini, berarti omeganya adalah 2 gitu ya. Omeganya adalah 2. Omega hingga bentuk solusi ini, solusi homogennya, I homogennya, Rx-nya tadi 0, kemudian omeganya adalah 2. Ini omeganya adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, kita sederhanakan karena E pangkat 0 adalah 1, berarti tersisa C1 cos dan C2 sin. Hanya seperti ini. Nah, YH. Nah, ini C1 cos, C2 sin. Nah, ini adalah solusi homogennya. Kemudian kita sudah punya solusi homogen, bentuk homogennya. Dalam mencari solusi berikutnya, tahapan berikutnya kita mencari solusi non homogennya. Jadi ada hubungannya dengan Rx, ya, ada hubungannya dengan R. Yang kedua, mencari YP, mencari solusi non homogen dengan memilih YP, YP-nya sesuai dengan bentuk Rx-nya. Ya, bagaimana? Nah, di sini kita punya bentuk Rx. Rx-nya kan min 12 sin omega X. Omeganya 2 ya. Nah, min 12 sin 2x. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat bentuknya di tabel. Jadi min 12 berarti ini K sin omega X. Rx-nya bentuknya ini. Berarti YP-nya adalah K cos omega X plus M sin omega X-nya ini. Rx-nya ini bentuknya ini. Maka YP-nya dipilih. Maka YP-nya adalah K cos omega. Ini omeganya adalah ikut 2x. Ini omega ini ikut ini. Sama ini ya. Karena di Rx omeganya 2x, berarti sini juga omeganya 2x. X ditambah M sin kita pilih bentuk seperti ini. Tapi kita lihat dulu, kita cek dulu sesuai dengan aturan gini. Di aturan yang pertama pilih Rx sesuai dengan pilih YP sesuai dengan Rx. Yang kedua modifikasi apabila
Rx-nya sama dengan solusi homogennya. Ini aturan yang kedua ya, dicatat. Modifikasi jika Rx itu sama dengan homogennya, bentuknya. YP-nya bentuknya sama ya. YP yang dipilih di sini. YP yang telah dipilih ini bentuknya sama. Gimana kita tahu apakah bentuknya YP dan YH? Kita lihat, ini kebetulan hasil omega perhitungan di sini sama-sama 2X. Kebetulan ada konstanta yang belum diketahui. Kalau di YH ada atau solusi homogennya ada C1, kalau di YP kita harus cari K. Kalau di C2 di YH adanya C2, di YP ada M. Kita harus modifikasi sebenarnya. Harus modifikasi dengan cara dikali X. Kalau masih sama, kali dengan X kuadrat. Oke. Saya asumsikan saya belum tahu efeknya apa ketika kita nggak memodifikasi bahwa YH sama YB. Efeknya adalah nanti dia tidak membuat sama dengan Rx, malah membuat sama dengan 0. Tujuan kita adalah mencari solusi ini biar kalau dimasukkan ke persamaan diferensialnya, kalau solusi tadi dimasukkan ke sini harus sama dengan Rx. Oke, anggap saja di sini saya belum tahu bahwa kita harus memodifikasi, kita tes gitu ya. Nah, misal ini saya belum tahu. YP-nya adalah ini. Tahapan berikutnya adalah kita turunkan YP-nya ini ke YP double aksennya, YP aksen dari YP aksennya adalah turunan cos adalah min sin, min berarti min di depan, min sin, kemudian turunan yang di dalamnya 2x, 2x diturunkan 2, ditaruh di sini 2k jadinya. Turunan sin adalah cos, kemudian turunan yang di dalamnya turunan 2x adalah 2, taruh di depan berarti jadi 2. Ini adalah turunan pertama dari YB. Nah, kita cari turunan keduanya. Kenapa dicari turunan kedua? Kita di sini butuh turunan kedua. Oke, sudah. Nah, turunan sin adalah cos 2x 4. Jadinya ini min, turunan cos adalah min sin, ini jadi 4 sin. Nah, kita sudah punya YB double aksen dan seterusnya. Kita coba substitusi. Ke nah, kita substitusi. Kita substitusi, masukkan YB double aksennya, berarti ini min 4 cos dan YB. Nah, terus YB nya kita masukkan juga. Nah, oke. Kita kumpulkan yang ada cosnya, yang ada sinnya kita. Ini cosnya kita kumpulkan yang di depannya, berarti yang pertama ada min 4K. Min 4K. Berikutnya ada 4K plus 4K. Nah, ini punya cos, terus punyanya sin. Kita punya min 4M. Min 4M ditambah 4M. Nah, ini sama dengan min 12 sin 2x. Nah,
Saya tadi menganggap bahwa kita belum tahu bahwa bentuk YP dan YH sama, belum dimodifikasi. Kenapa? Kalau efeknya apa kalau sama terus tidak dimodifikasi? Kita lihat seharusnya ketika kita sudah masukkan sini YP-nya ke persamaan diferensialnya, kita bisa mencari konstanta K sama M. Nah, kalau tidak dimodifikasi, jadinya ini lihat 0 min 4K ditambah 4K 0. Min 4M ditambah 4M 0. Bukan jadi sama dengan min 12. Nah, bukan jadi ini, malah min 12 sin X sama dengan 0. Ini tidak bisa digunakan. Kalau ini sama dengan 0 itu adalah karena ini YH itu membuat persamaan diferensial itu jadi 0 gitu ya. Maka sesuai aturan tadi kalau kalau YP itu sama dengan YH, maka kita modifikasi. Tidak bisa digunakan karena YH serupa bentuknya dengan YP. Nah, serupa bentuknya dengan YP. Oke. Nah, serupa bentuknya dengan YP maka sesuai aturan kedua harus dimodifikasi YP-nya dengan mengalihkan X. Maka kita punya YP adalah kita punya dikali dengan X, semua dikali dengan X kali dengan X. Nah, seperti ini harus dikali. Sekarang sudah beda. Kalau seandainya tadi Rx-nya di sini bukan 0, kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan ini. Rx ini bukan. Nah, karena ini tadi bentuknya sama, karena ini Rx-nya 0, ini sama, ya kita harus memodifikasi. Untuk selanjutnya sama tahapannya, yaitu kita turunkan YP-nya. Ya. Nah, ini ada dua fungsi X, ada X di depan dan ada X di belakang. Nah, karena ada dua fungsi X, maka turunannya adalah parsial. Parsial itu bagaimana? Turunan parsial berarti kan kalau punya U sama V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen. Yang depan diturunkan dulu, yang belakang tetap, yang depan tetap, yang belakang yang depan adalah X, berarti diturunkan terhadap X, ya jadinya 1. Yang depan sudah diturunkan, yang belakang tetap nih, yang belakang tetap ditambah yang depan tetap X dan yang belakang diturunkan. Turunan dari yang belakang kita sudah punya ini.
menggunakan ya, kita turunkan lagi di double accent. Ini kita turunkan, jadinya adalah tadi min 2 sin sama ini 2m cos. Nah, ini tadi juga menggunakan parsial, turunan yang di depannya adalah 1, berikutnya turunan yang di belakang. Turunan yang di belakang hasilnya adalah ini X, yang depan tetap, turunan yang di belakang adalah yang ini min 4. Nah, buat landscape dulu layout. Oke. Oke. Nih sudah. Ya, jangan bingung, sekarang kita kumpulkan yang cos, kita kumpulkan yang sin, disederhanakan dulu. Sederhanakan, kita kumpulkan yang sin, kita punya min 2k, kemudian apalagi min 2k, ini juga min 2k, kemudian setelah itu kita punya X min 4k, min 4kx ya, itu punyanya sin, punyanya cos, punyanya cos, kita punya yang pertama 2m, m-nya cos, berikutnya ada 2m cos lagi, plus 2m lagi, terus kita punya min 4mx, min 4mx. Oke, sudah. Ini bisa disederhanakan lagi, dijumlahkan. Nah, ini jadi min 4k, ini min 4m, 4m jadi. Nah, seperti ini. Oke, sudah, YP sudah. Sama seperti berikutnya, kita substitusikan ke sini. Loh, belum semua. Dan ke sini. Ke sini. YP double accentnya ini tadi. Dan nah ini YP double-nya, kemudian 4 kali YP, YP-nya ini YP X. Jadi 4x k cos m. Sama seperti sebelumnya, ini sudah dikalikan 4x, kumpulkan yang cos, kemudian sin, bukan yang sin sudah ngumpul, yang sin kita punya 4x. Nah, yang sin kita punya 4x m sin, 4x m 4m x sin. Berikutnya yang cos kita punya 4x
plus ya, plus 4kx. Kembali min. Oke, sin kita cek. Oke, sudah benar. Nah, oke, ini sudah. Nah, kita kumpulkan yang ada. Ini harusnya hilang. Mana yang salah? X-nya hilang, sorry. Ini cos-nya dapat 2M. Cos 2M. Ini X-nya dapat. X cosnya ini 4kx. Yang di sini harusnya cosnya 4kx. Oh, ini salah kali ya. Cosnya 4k. Balik. Isinya min 4m. Min 4. Nah, makanya saya. Oke. Sudah ketemu. Ini harusnya 4k. 4k min. Oke, 4k min. Ini 4k-nya 4k cos. Oke, ini plus harusnya. Dan ini 4m. Yang sin 4m, sorry. Ini 4m, ini 4m, ini 4k. Nah, seperti 4k cos. Ini m sin. Nah, benar. Ini 4m x m sin. Oke, benar. Oke, benar. Nah, ini harusnya 0. Oke. Nah, sudah. Ini 0 harusnya yang ada x-nya 4mx ditambah tersisa dengan min 4k sin. Yang ini tersisa 4m cos. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi sama dengan 0, nggak bisa kita cari k dan m-nya. Ini kita bisa cari. Kita bisa cari di sini min 4k. 4k sama dengan min 12. Ya. Yang sin sama dengan depannya sin, 4k sama dengan 12, sehingga k, ketika kita punya k adalah 3. Kita punya k sama dengan min 12 dengan min 4. Harusnya kita punya 3 ya. Kita punya 3. Min 12, min 4 ya. Ini punya 3. Kita cek. Ya benar, oke, benar 3. Nah, yang 4m itu harus sama dengan 0 karena di sini nggak ada cos. Jadi m-nya adalah 0. Nah, kita sudah punya k, kita sudah punya m. Berarti YP-nya menjadi YP-nya. Sehingga YP ini
K-nya tadi 3, C-nya adalah M-nya adalah 0. Sehingga kita YP yang terakhir, sederhanakan YP-nya adalah 3X cos 2X. Nah, ini sudah punya YP. Terus kita punya YH, maka solusi umumnya kita punya solusi umum. Ini YH-nya sudah dapat. Solusi umum itu kan Y ya. Solusi umum kita punya variabel di sini Y. Itu adalah homogen. Homogen tadi membuat dia 0. Dan berikutnya kita punya YP. Nah, seperti ini. YH-nya sudah dapat. Nah, Y-nya adalah ini YH-nya ditambah YP-nya. Kita punya YP tadi ini tambah YP. Nah, seperti ini. Udah. Terakhir kita cari berdasarkan ini. Cari C1 C2 berdasarkan cari C1 dan C2 berdasarkan ini initial kondisinya Y0 sama dengan 1,8 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Oke, kita punya ini. Tadi kita masukkan Y-nya 1,8. X-nya adalah 0, kemudian sin-nya adalah 0. Cos X-nya ini 0, ini X-nya adalah 0. Nah, cos 0, 1. Ya. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Ini cos 01, tapi di sini dikali dengan 0 ya, jadinya 0. Nah, sisa C1 kali 1 sama dengan 1,8, berarti C1-nya adalah 1,8. C2-nya dari mana? C2-nya kita cari dari Y aksen 0. Oke, Y aksen 0. Nah, maka kita cari Y aksen dulu. Turunan cos adalah min sin. Ini min. Turunan 2X adalah 2. Berarti di sini. Ini turunan sin adalah cos. Ini 2. Cos. Kemudian turunan ini berarti turunan parsial. Karena ada X dan ini ada cos X. Parsial berarti yang depan diturunkan. Jadi turunan 3X berarti 3. Ditambah turunan yang depan tetap 3X, yang turunan belakang turunan cos adalah min sin, jadinya min, ini min sin 2X. Nah, turunan yang di dalamnya 2X 2 berarti ini 6X. Oke, kita masukkan. Ya, aksennya adalah 5, sorry. Sin X-nya adalah 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Kali 0. Ya. Sin 0, 0. Berarti ini 0. Cos 0, 1. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Ini. Nah, ya. Kita punya 5 dikurangi 3 pindah ruas, berarti 5 kurangi 3 sama dengan 2C2. 5 kurangi 3, 2 dibagi 2 sehingga C1-nya adalah C2-nya adalah 1 ya. C2-nya adalah 2/2 atau 1.
cek. Oke, benar. Maka kita punya yang terakhir. Kita punya bentuk yang terakhir adalah ini. C1-nya ketemu, C2-nya ketemu. Kita punya ini. C1-nya adalah 1,8. Kemudian C2 1. Nah, 1,8 cos plus sin 2x plus 3x cos. Kita punya. Itu adalah bagaimana cara menjawab di soal nomor 12. Yang membedakan adalah memodifikasi YP, karena YP sama dengan YH sehingga harus di. Saya kira itu video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.